Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya, Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan kegiatan pada pertemuan ketiga mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Pertemuan ketiga ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2025, tepatnya pada pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 12.00. Sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mengabsen satu persatu para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari itu. Kemudian, seperti biasa, Bapak Adi Kusuma menunjuk 3 mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan mempraktikkan mengenai public speaking. Ketiga mahasiswi terpilih tersebut, diantaranya ada Salsa Mulyana Sari, kemudian ada Iin Rupatul Aini, dan yang terakhir itu adalah Fahria Zahra. Ketiga mahasiswi tersebut membawakan praktik public speaking dengan tema yang berbeda-beda. Salsa Mulyana Sari membawakan public speaking dengan tema storytelling, sedangkan Iin Rupatul Aini membawakan praktik public speaking dengan tema vlogger, dan Fahria Zahra membawakan public speaking dengan tema mereview novel yang dia baca. Setelah 30 menit berlalu, dan ketiga mahasiswi pun sudah selesai mempraktikkan public speakingnya, maka dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok pertama. Kelompok pertama ini berisikan Ajril, Zafa, Tuti, Mutiara, Rizky, dan Fahria. Tema pada kelompok yang pertama ini yaitu pengantar, dasar-dasar public speaking, dan manfaat dari public speaking. Public speaking ini sudah ada sejak era filsuf pada zaman dahulu. Public speaking ini merupakan keterampilan individu untuk berbicara di depan umum ataupun di depan orang banyak. Dasar-dasar dari public speaking diantaranya yaitu mengenali audiens. Seorang public speaker penting untuk mengenali audiensnya. Hal ini dikarenakan dengan kita mengenali audiens, maka kita dapat dengan mudah menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Dan audiens pun akan mendapatkan atau memahami pesan yang kita sampaikan dengan baik. Selanjutnya itu ada struktur presentasi yang efektif. Dengan kita menyusun materi yang akan kita sampaikan, maka hal ini juga akan mempermudah audiens untuk memahami materi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan bahasa yang efektif. Dalam melakukan public speaking, haruslah kita menggunakan bahasa yang baku dan benar. Karena public speaking merupakan salah satu kegiatan formal yang dilakukan di depan umum. Selanjutnya ada pengelolaan waktu. Seorang public speaker harus bisa mengelola waktunya dalam menyampaikan pesan yang dia sampaikan kepada audiensnya. Seorang public speaker harus mengatur bagian mana saja yang terlebih dahulu disampaikan kepada audiensnya agar penyampaian pesan tersebut tertata dan juga terstruktur. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan bahasa tubuh. Seorang public speaker harus bisa menggunakan bahasa tubuhnya sendiri, seperti memvisualisasikan ekspresinya, menggerakkan tangannya, dan menggerakkan kakinya seperti berjalan untuk menguasai panggung dan dapat menyampaikan pesan kepada audiensnya. Selanjutnya yaitu ada konsistensi dalam suara. Seorang public speaker haruslah memperhatikan suaranya. Seorang public speaker diharapkan bisa mengatur suaranya agar tetap konsisten dalam menyampaikan pesannya kepada audiens. Jika seorang public speaker tidak dapat mengatur suaranya, seperti terkadang tinggi dan terkadang rendah, maka audiens pun akan mengalami kebingungan dalam penangkapan materi ataupun pesan yang disampaikan oleh public speaker. Selanjutnya adalah penggunaan hikmah dan retorika. Kemudian, presentasi
Presentator juga membahas mengenai manfaat dari public speaking. Di antaranya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memiliki kemampuan public speaking, individu akan memiliki kepercayaan diri yang semakin meningkat karena dia akan dengan mudah berbicara di depan umum. Kemudian ada juga modal untuk bisnis. Seorang pembisnis haruslah memiliki public speaking yang baik agar dapat menarik para investor ataupun para konsumen-konsumen untuk membeli produk dari bisnisnya tersebut, ataupun juga untuk bekerja sama dengan bisnisnya tersebut. Selanjutnya ada menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Dengan memiliki public speaking yang bagus, seorang individu akan mampu memimpin suatu organisasi ataupun perusahaan dengan baik pula. Karena public speaking dapat mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi adalah kemampuan seorang pemimpin. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan sosial. Public speaking akan meningkatkan kemampuan sosial individu. Karena dengan memiliki kemampuan public speaking, individu tersebut akan dengan mudah bersosialisasi dengan orang lain dan orang lain pun akan senang bersosialisasi dengan individu tersebut. Selanjutnya ada menyampaikan ide dengan lancar. Ketika kita memiliki kemampuan public speaking, maka segala ide atau apapun yang ada dalam pikiran kita akan tersampaikan dengan baik, tanpa terbata-bata. Seperti contohnya, ketika kita sudah menguasai suatu materi, tetapi kita tidak bisa menyampaikannya, maka dengan public speaking, materi yang sudah kita kuasai itu akan dengan lancar dan dengan mudah kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan pengetahuan. Public speaking pastinya akan meningkatkan pengetahuan individu, karena dengan public speaking, individu akan terus-menerus belajar dan berlatih. Materi presentasi pada hari ini yang disampaikan oleh kelompok 2 hanya sampai situ. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi kelas DKI 6A untuk mengajukan pertanyaannya. Di antara pertanyaannya tersebut, ada seorang mahasiswa yang menanyakan mengenai tips and trik lancar melakukan public speaking. Tips and trik lancar melakukan public speaking diantaranya dengan menguasai materi, kemudian mengenali audiens, dan melakukan presentasi sebaik mungkin, serta yang lainnya. Kemudian ada juga seorang mahasiswi yang menanyakan apa perbedaan dari public speaking dan berkomunikasi secara biasa. Menurut jawaban dari pemakalah, public speaking adalah sesuatu hal ataupun kegiatan yang formal, sedangkan berkomunikasi biasa merupakan suatu kegiatan yang informal. Dan dalam public speaking juga ada materi yang harus disampaikan dan harus tersampaikan kepada audiensnya. Sedangkan berkomunikasi biasa hanya membicarakan beberapa hal yang bisa jadi penting dan bisa juga tidak terlalu penting. Kemudian, mahasiswi lain ada juga yang menanyakan apa manfaat dari mengenali audiens. Mengenali audiens sangatlah penting ketika kita akan melakukan public speaking. Karena dengan mengenali audiens, kita akan mengetahui apa yang akan kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikannya, dan dengan media apa kita menyampaikannya. Kita juga bisa menyesuaikan hal-hal tersebut melalui mengenali audiens, seperti ketika kita menghadapi remaja, ABG, atau seumuran kita bisa melakukannya dengan bahasa sehari-hari atau bisa dengan gaya yang santai. Sedangkan jika kita menyampaikannya kepada anak-anak, maka kita harus menyesuaikan dengan bahasa anak-anak tersebut. Maka dari itu penting untuk mengenali audiens dalam melakukan public speaking. Dan juga hal yang paling penting pada pertemuan ini yaitu public speaking dan juga retorika itu sama pentingnya. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena keduanya sama pentingnya. Retorika adalah pusat, sedangkan
public speaking adalah akarnya ataupun cabangnya. Setelah sesi diskusi ini berakhir, maka presentator menutup kegiatan diskusi tersebut dan Pak Adi pun memberikan sepatah dua patah kata mengenai diskusi yang sudah berlangsung. Setelahnya, karena waktu yang hampir habis, maka Pak Adi pun menutup kelas pada siang hari itu dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah yang kemudian diikuti oleh para mahasiswa dan mahasiswi kelas BKI 6A. Hanya itu, kegiatan pada pertemuan ketiga mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.